Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rifani dengan NIM 6703202076. Nah, di sini saya ingin mendemokan mengenai aplikasi saya dengan judul aplikasi berbasis web untuk transaksi pembelian aksesoris studi kasus CV Balibo Bali. Yang pertama, yang tertampil di halaman ini adalah tampilan login, yang dimana ada 3 user yang bisa login di aplikasi. Yang pertama ada karyawan, pembelian, serta pemilik. Yang pertama di sini kita akan memasukkan karyawan, lalu kita memasukkan password. Setelah itu kita klik login. Nah, di tampilan login ini akan tertampil dashboard, yang dimana di sini ada total barang, total pembelian, serta total modal. Nah, untuk akses di sini adalah akses dari karyawan, yang dimana karyawan hanya bisa mengakses master data. Dan master data di sini terdapat COA, barang, supplier, karyawan, dan pelanggan. Untuk master data yang saya gunakan yaitu ada COA, barang, supplier, serta karyawan. Pertama kita ke COA. Nah, di tampilan COA ini terdapat kode COA, nama COA, serta header COA. Di sini terdapat 7 COA, yang dimana saya menggunakan COA kas, modal, price, retur pembelian, serta pembelian. Di tampilan COA ini terdapat tambah data, yang dimana kita bisa menambah COA yang kita inginkan. Nah, di sini di form input COA kita bisa memasukkan nama COA yang kita inginkan, lalu kode, serta header. Setelah itu lakukanlah input. Setelah kita melakukan input, akan tertampil seperti gambar di sini. Setelah itu kita akan lanjut ke master data barang. Nah, di master data barang ini terdapat barang-barang yang dijual di CV Balibo. Nah, di sini kita juga bisa melakukan tambah data, ubah, atau hapus. Nah, di tambah data ini kita bisa menginputkan nama barang, harga barang, serta stok. Setelah melakukan input barang yang kita ingin tambah, lalu kita klik input. Setelah kita klik input, kita akan ditampilkan data barang seperti yang ada di layar ini. Setelah itu kita akan lanjut ke supplier. Nah, di data supplier ini tertampil nama supplier, alamat supplier, serta nomor telepon supplier. Dan di sini kita juga bisa melakukan tambah data, ubah, serta hapus. Nah, yang pertama kita akan tambah data. Nah, di form input ini kita bisa memasukkan nama supplier, alamat, serta nomor telepon. Di sini saya akan memberikan contoh dengan nama misal alamatnya dengan nomor telepon. Ini kita masukkan secara ini dulu sebagai contoh, lalu kita input. Nah, setelah berhasil terinput, kita akan ditampilkan di sini dengan ini yang saya berikan contoh tadi, Yolanda Banyuwangi, nomor teleponnya ini. Dan ini juga bisa dihapus.
klik lakukan hapus. Berhasil. Dan di sini juga bisa diubah. Ubah di sini misal bisa terjadi karena misal supplier ganti nomor telepon atau mereka pindah alamat. Nah, setelah itu kita lanjut ke master data karyawan. Di master data karyawan ini kita juga bisa menginput nama karyawan, alamat karyawan, serta nomor telepon karyawan. Nah, di sini juga terdapat tambah, ubah, serta hapus. Tambah data di sini kita juga bisa memasukkan nama karyawan, alamat karyawan, serta nomor telepon karyawan. Nah, setelah kita mengisi ini, kita klik input, kurang lebih sama seperti yang supplier tadi, lalu kita akan ditampilkan tampilan seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini juga bisa melakukan ubah serta hapus. Nah, untuk master data yang saya gunakan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembelian, yang dimana kita harus login dulu. Nah, di tampilan login ini kita masukkanlah untuk yang pembelian, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, setelah kita klik login, kita akan tertampillah transaksi yang dimana ada modal pembelian serta retur pembelian. Di sini terdapat modal. Di dalam modal ini terdapat store modal serta tarik. Di sini kita bisa melakukan store modal awal atau kita tarik. Kita ambil contoh yang store modal. Nah, di sini kita bisa memasukkan tanggal modal, jumlah modal, serta keterangan. Kita ambil contoh tanggal sekarang, jumlah modal 200 juta, keterangannya store modal awal. Lalu kita submit. Nah, setelah kita submit, akan muncul tampilan seperti di layar dengan tanggal modal segini, total modal 200 juta, keterangannya store modal awal. Lalu kita lanjut ke transaksi pembelian, yang dimana di transaksi pembelian ini kita juga bisa melakukan tambah. Nah, di sini saya akan memasukkan barang dengan ini, jumlah pembeliannya 100. Di sini akan tertampil total, lalu kita akan tambah. Transaksi pembelian di sini juga bisa melakukan transaksi lebih dari satu barang. Kita ambil contoh lagi, kita beli ini dengan jumlah pembelian 50. Nah, di sini akan terdapat total, lalu kita tambah. Nah, setelah kita tambah, di sini kita bisa pilih supplier serta pilih karyawan. Kita pilih supplier, misal ini dengan nama karyawan ini, total belanja keseluruhan adalah 200.095. Lalu kita selesai. Nah, di sini adalah yang transaksi yang kita lakukan tadi adalah transaksi 3. Nah, di sini kita bisa lihat
untuk barang apa saja yang kita beli tadi. Di sini terdapat transaksi, nama barang, nama supplier, nama karyawan, tanggal pembelian, serta subtotal pembelian. Setelah itu kita ke transaksi retur. Yang dimana di transaksi retur ini kita bisa menambah data yang ingin kita retur. Nah, di sini kita bisa memilih transaksi yang kita ingin retur. Nah, kita ambil contoh transaksi 3. Nah, di transaksi 3 ini kita bisa menginputkan barang apa saja yang ingin kita retur dan totalnya berapa. Nah, di sini misal saya ingin meretur ini dengan jumlah 5 dan ini 10. Setelah itu kita retur. Nah, di sini retur berhasil ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah data yang kita retur tadi. Untuk transaksi selesai, sekarang kita akan lanjut ke laporan, yang dimana kita juga akan melakukan login seperti tadi. Kita di sini memasukkan pemilik, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, di bagian ini kita akan tertampil laporan. Di sini adalah laporan yang saya gunakan adalah laporan pembelian, laporan retur pembelian, jurnal umum, serta buku besar. Nah, kita pertama ke laporan pembelian. Di laporan pembelian ini akan ditampilkan seluruh barang yang kita beli tadi. Nah, di sini akan terdapat tanggal pembelian, ID transaksi, serta total pembelian. Yang dimana ini adalah transaksi yang kita lakukan tadi. Setelah itu kita lanjut ke laporan retur pembelian. Nah, di sini kita akan lanjut ke laporan retur pembelian, yang dimana di laporan retur pembelian ini terdapat tanggal retur pembelian, kode transaksi, nama barang, total barang yang diretur, serta total barang pembelian. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke jurnal umum. Ini sudah tertampil ya jurnal umumnya, yang dimana di sini terdapat informasi mengenai jurnal umum periode keseluruhan. Di sini terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, kita kan tadi menginput transaksi pembelian serta retur. Nah, transaksi pembelian serta retur yang kita input tadi, kita masukkan dulu tanggal di sini. Nah, kita ini masukkan tanggal sekarang ya tadi. Lalu kita klik proses. Nah, di sini akan muncul yang kita inputkan tadi, yaitu ada kas pada modal 200 juta, pembelian pada kas 295.000, kas pada retur pembelian 29.500. Nah, setelah ke jurnal umum, kita lanjut lagi ke buku besar, yang dimana buku besar ini ada, kita bisa memilih COK yang kita inginkan, bulan serta tahun. Nah, di sini terdapat buku besar keseluruhan. Di sini terdapat tadi kita menginputkan modal ini 200 juta, kita melakukan pembelian serta kita melakukan retur. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.